Shalom adik-adik semua. Ya, bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama beribadah bersama Lause-Lause di sini. Ya, kita juga bersyukur hari ini ya Lause, kita dengar berita bahwa terjadi penurunan jumlah pasien COVID. Wah, betul sekali. Bersyukur ya Lause ya. Iya, bersyukur juga adik-adik di rumah ada yang sudah bisa datang ke sekolah Lause. Oh, benar. Sudah Iya. mulai pembelajaran tatap muka ya Lause. Benar sekali. Jadi ada sebagian adik-adik sudah boleh datang ke sekolah. Tapi ada yang masih belajar di rumah ya Lause. Betul. Ya, tetapi tidak apa-apa adik-adik. Kita semua patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memimpin sampai pada Hari ini. iya. Oke adik-adik, semuanya Lause ajak bangkit berdiri. Ya, kita mau menaikkan sebuah pujian. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Makasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama beribadah di minggu pagi ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh dengan sungguh dan setia mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Lause. Ya, bagaimana perasaan Lause hari ini? Wah, saya Lause sangat senang dan bersyukur sekali seperti yang Lause Sion tadi bilang ya, setiap hari Tuhan memberkati hingga hari ini kita diberikan kesempatan beribadah lagi.
Betul. Di setiap saat Tuhan ada bersama dengan kita. Iya, benar sekali. Adik-adik di rumah, kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita, bersama-sama dengan kita di setiap keadaan ya Lause. Betul. Ya, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus beserta. Kita. Iya, mari kita naikkan pujian Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada dan di situasi apapun. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik di rumah persiapkan hati. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan juga adik-adik. Adik-adik boleh mempersiapkan hati, duduk tenang, tidak kemana-mana lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh,
dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu tak bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, minta kesediaan Lause Rima untuk memimpin doa. Oke adik-adik, mari sikap berdoa dengan baik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati hati kami supaya kami siap untuk menerima firman Tuhan dan juga terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan juga kami hikmat dan juga kami boleh fokus untuk bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Lause mau tanya, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Ya, pasti adik-adik sehat-sehat selalu ya, dan bersuka cita. Apalagi sekarang, sebagian dari adik-adik sudah bisa sekolah onsite. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah, hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan. Pertama, Lause akan menunjukkan sebuah gambar. Nanti adik-adik lihat ya gambarnya. Nah, apakah adik-adik tahu gambar siapakah ini? Lause kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sebagian adik-adik ada yang tahu tentang tokoh ini. Mungkin sebagian juga belum tahu. Nah, bagi adik-adik yang suka membaca buku, tokoh ini adalah tokoh yang terkenal adik-adik. Dia adalah seorang penemu lampu pijar. Namanya Thomas Alva Edison. Nah, Bapak Thomas ini menjalani hidupnya tidak mudah adik-adik sejak kecil. Nah, dulu kecil dia pernah dikeluarkan dari sekolah karena sering mendapat nilai yang rendah. Nilainya kecil adik-adik dulu di sekolah. Nah, dia dikeluarkan dari sekolah. Tetapi di rumah dia diajarkan oleh mamanya. Nah, selain itu, dia juga pernah bekerja sebagai penjual koran adik-adik dan operator telegraf. Nah, setelah dewasa, dia akhirnya menemukan lampu pijar. Tetapi tidak mudah adik-adik. Dia melakukan beribu-ribu kali percobaan untuk menyempurnakan temuannya itu, yaitu lampu pijar. Nah, adik-adik, Thomas Alva Edison bersemangat dalam hidupnya, sehingga dia menjadi seorang penemu yang terkenal di dunia sampai saat ini. Jika adik-adik tahu, hasil temuannya bisa kita rasakan saat ini. Kita bisa menggunakan lampu pijar ketika pada malam hari dalam keadaan gelap. Nah, hari ini Lause akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang memiliki semangat dalam hidupnya, serta dipakai Tuhan adik-adik menjadi berkat bagi keluarga dan bangsanya. Oke adik-adik, Lause hari ini akan memberikan petunjuk sebelum Lause menceritakan tentang tokoh ini. Nah, ada beberapa petunjuk. Adik-adik
boleh mengingatnya. Kemudian adik-adik menebak siapa tokoh ini. Yang pertama, dia pernah dipenjara adik-adik, tetapi bukan karena kesalahannya, karena dia difitnah. Yang kedua, dia bisa mengartikan mimpi adik-adik. Wah, hebat ya tokoh ini, dia bisa mengartikan mimpi. Yang ketiga, dia punya banyak saudara dan merupakan anak kesayangan. Yang keempat, dia akhirnya menjadi penguasa di suatu negara. Mungkin adik-adik di rumah sudah bisa menebak siapa tokoh ini. Iya, sebagian adik-adik mungkin menjawab Yusuf. Benar adik-adik, tokoh ini adalah Yusuf. Yusuf yang merupakan anak dari Bapak Yakub. Nah, Yusuf ini adalah anak ke-11 adik-adik dari Bapak Yakub. Dia adalah anak kesayangan dari Yakub. Nah, karena Yakub lebih menyayangi dan mengasihi Yusuf, saudara-saudaranya menjadi cemburu adik-adik dan benci kepada Yusuf. Puncak kebenciannya, saudara-saudara itu akhirnya menjual Yusuf ke orang Ismail. Nah, kemudian setelah dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Ismail, Yusuf dijual lagi adik-adik kepada Potifar. Wah adik-adik, tetapi Tuhan senantiasa menyertai Yusuf sejak dia kecil. Nah, ketika di tempat rumah Potifar, Yusuf menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Jadi Yusuf diberi kepercayaan untuk mengurus seluruh kebutuhan di rumah Potifar itu. Yusuf diberi kepercayaan. Nah, tetapi karena difitnah oleh istri Potifar, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Wah, pasti sedih Yusufnya ya ketika dia masuk dalam penjara. Tetapi dia tetap melakukan semuanya dengan baik dan benar adik-adik. Di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan dia pun dipercayakan untuk mengurus semua tahanan adik-adik. Adik-adik tahu, jika mengurus tahanan, begitu banyak pasti tahanan pada saat itu. Nah, bagaimana mengurus tahanan? Tahanan itu banyak adik-adik. Mungkin ada pencuri, ada perampok, ada pembunuh. Wah, banyak sekali. Tetapi itu diurus oleh Yusuf. Begitu hebatnya Yusuf pada waktu itu. Dia diberi kepercayaan mengurus seluruh tahanan di penjara. Nah, Tuhan pun menyertai Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi, juru minum, dan juru roti. Yang ketika itu juga menjadi tahanan di dalam penjara itu adik-adik. Dia bisa mengartikan mimpi karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, akhirnya ketika dia bisa mengartikan mimpi, dia pun dipanggil oleh Firaun. Firaun itu raja Mesir pada waktu itu adik-adik. Nah, pada waktu itu raja Mesir membutuhkan seorang yang bisa mengartikan mimpi. Dan Yusuf pun dipanggil. Nah, Tuhan menyertai Yusuf kembali adik-adik. Yusuf pun diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Firaun. Wah, karena Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun, Yusuf pun diberi kepercayaan menjadi penguasa di Mesir saat itu. Dan saat itu adik-adik tahu sendiri ceritanya, bahwa di Mesir nantinya akan terjadi kelaparan. Dan Yusuf pun menyelamatkan Mesir dan saudara-saudaranya dari kelaparan yang melanda pada saat itu. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup Yusuf yang tidak mudah. Kalau adik-adik baca di Kejadian pasal 37 sampai 41, itu kisah hidup Yusuf dari waktu dia di rumah bersama ayahnya Yakub sampai dia ke Mesir. Itu tidak mudah adik-adik. Dia dijual, pernah dipenjara, difitnah, dan akhirnya menjadi penguasa. Nah,
di Alkitab memang tidak pernah dituliskan bahwa Yusuf bersemangat. Tetapi kita yakin Yusuf sangat bersemangat dalam menjalani hidupnya. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh. Nah, buktinya dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dia dipercayakan. Pertama tadi dipercayakan oleh Potifar, kemudian oleh kepala penjara, dan akhirnya dipercayakan oleh Firaun. Raja Mesir saat itu menjadi penguasa. Nah, dari cerita tadi kita dapat belajar adik-adik seperti Yusuf yang selalu bersemangat dalam situasi apapun. Sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga harus bersemangat menjalani hidup ini adik-adik. Meskipun kita akan menghadapi kesulitan, kesusahan, atau tantangan. Kita tidak boleh mudah menyerah. Seperti Yusuf tadi, ketika dia mengalami banyak kesulitan, dia tidak menyerah adik-adik. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah adik-adik, sekarang adik-adik masih bersekolah. Meskipun ada yang sudah onsite, ada yang masih online. Nah adik-adik harus tetap bersemangat. Datang ke sekolah, menjalani sekolahnya, jangan malas. Meskipun ada yang masih online, tetap semangat. Kita nanti akan diberi kesempatan juga untuk sekolah onsite. Jadi tetap bersemangat adik-adik dalam belajar. Nah, kita harus menunjukkan kepada teman-teman yang lain bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus bersemangat dalam belajar. Kita dapat menjadi contoh bagi teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Oke adik-adik, cerita Lause sampai ini saja. Nah hari ini kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lause ulangi sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar seperti Yusuf yang bersemangat dalam menjalani hidupnya. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menyertai Yusuf dalam menjalani hidupnya. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh tetap semangat menjalani hidup ini, menjalani sekolah kami ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh menjadi contoh bagi teman-teman kami yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan sekarang kita mau mengingat kembali ya bahwa pesan dari firman tadi, kita diajak untuk melihat sikap Yusuf yang selalu bersemangat dalam segala kondisi. Nah, adik-adik gimana? Sekarang adik-adik bisa meneladani sikap Yusuf. Adik-adik juga harus bersemangat dalam segala kondisi keadaan kita yang kita hadapi sehari-hari, dan semangat itu adalah sebagai tanda orang yang sudah diselamatkan, dan karena kita juga percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan terlebih kalau sehari-hari adik-adik biasanya ngapain Senin sampai Jumat? Adik-adik belajar ya. Nah, tunjukkan semangat adik-adik juga dalam pembelajaran adik-adik.
ya ke dalam adik-adik mengikuti pembelajaran di kelas, adik-adik selalu bersemangat, mengerjakan PR selalu bersemangat, dan juga melakukan tanggung jawab adik-adik harus selalu sukacita dan semangat. Oke, itu firman kita hari ini dan jangan lupa ada ayat hafalan. Oke adik-adik, ayat hafalannya diambil dari kitab Amsal 17 ayat 22. Kita baca bersama-sama Lause. Oke. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, adik-adik boleh dihafalkan, nanti boleh direkam dan videonya dikirim ke Lause. Sekarang kita akan memberikan persembahan adik-adik. Seperti biasa, kita akan memberikan persembahan bagi adik-adik yang mempunyai aktivitas ini. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian di depan ditempel stiker tanggal. Ya, ini contoh ya, stiker tanggal, dan di belakang ditempel stiker karakter. Kemudian amplopnya dimasukkan ke dalam kotak yang telah diberikan. Ya. Nanti persembahan ini akan dikumpulkan ke gereja pada bulan Desember. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang tidak memiliki aktivitas ini tetap bisa memberikan persembahan Lause. Betul. Iya, persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening di bawah ini atau scan QR code di bawah ini. Ya, adik-adik sambil memberikan persembahan kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan dan untuk mengakhiri ibadah kita di YouTube. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan bertemu dengan teman-teman dan Lause kami di Google Meet. Tuhan pimpin acara kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Lause, sekarang ibadah kita sudah selesai di YouTube. Iya, betul. Tapi kita tetap ada apa, Lause? Google Meet dong, seperti biasanya. Iya, adik-adik jangan lupa setelah ini langsung join ya di Google Meet. Nah, sekarang Lause mau mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.